Setelah itu, pil obat berulang kali dikirim ke tangan Shirley. Selain merasakan kegembiraan pada sumber pil yang begitu kaya, Shirley juga berhenti menjual pil obat satu persatu. Setelah berkerumun di wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa metode sempurna untuk mendapatkan nilai terbesar dari pil obat adalah dengan melelangnya. Saat ini, Kota Feng sudah sepenuhnya dikendalikan di tangan Gerbang Xiao. Mengingat kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk mengelola sebuah lelang. Karena itu, Shirley akhirnya mengirim informasi tentang pelelangan yang akan dilakukan. Berbagai lelang kecil dan besar sering muncul di wilayah sudut hitam. Namun, lelang obat yang hanya berfokus pada penjualan pil obat cukup langka. Selain itu, Shirley secara alami membocorkan berita tentang beberapa pil obat tingkat tinggi yang akan dilelang pada pelelangan nanti. Oleh karena itu, lelang yang akan diadakan cukup menarik perhatian orang-orang, terutama mereka yang dari wilayah sudut hitam. Tentu saja, hal terpenting saat mengadakan lelang di tempat seperti wilayah sudut hitam adalah harus memiliki kekuatan yang sangat besar. Kalau tidak, beberapa orang yang serakah akan melakukan beberapa tindakan yang sangat gila. Hal seperti merebut barang yang akan dilelang adalah hal yang terlalu umum di wilayah sudut hitam, di mana orang telah melihatnya terjadi berkali-kali. Jika Gerbang Xiao mengadakan lelang seperti itu dengan kekuatannya di masa lalu, itu tentu akan diejek oleh orang lain, di mana faksi yang hanya mendekati faksi lapis pertama mendapatkan kualifikasi untuk mengadakan acara seperti itu. Namun, ejekan semacam ini benar-benar musnah setelah Sekte Langit Gelap dan dua faksi besar lainnya mengumumkan secara terbuka bahwa penguasa Kota Feng adalah Gerbang Xiao. Karena itu, banyak orang dapat mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan perlawanan yang sangat kuat. Selama upaya mereka bersama untuk menyerang Gerbang Xiao, perlawanan itu adalah sesuatu yang bahkan mereka sangat takuti. Dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, banyak faksi besar dan kecil di wilayah sudut hitam mulai memperhatikan faksi yang baru ini. Suara tiga faksi besar adalah sesuatu yang bahkan aliansi hitam saat itu tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Meskipun demikian, mereka akhirnya menderita kekalahan di tangan faksi yang disebut Gerbang Xiao. Ini menyebabkan imajinasi mereka menjadi liar. Orang-orang di wilayah sudut hitam sangat sadar akan karakter yang dimiliki oleh para pemimpin dari ketiga faksi besar itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka memiliki taktik yang kejam. Namun, sejak mereka kembali dari Kota Feng saat itu, mereka tetap diam sampai sekarang. Mereka tidak merilis sedikitpun informasi mengenai Gerbang Xiao. Dan beberapa hari kemudian, ketika mereka mengirim orang untuk ditempatkan di Kota Feng, mereka tidak memilih area manapun yang dekat dengan rumah pribadi di tengah kota. Semua tindakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa tiga faksi besar khawatir dan bahkan takut dengan apa yang disebut dengan Gerbang Xiao ini. Pada saat ini, siapapun yang secara naif mengira bahwa yang disebut Gerbang Xiao hanya memiliki kekuatan yang mendekati faksi tingkat pertama, yang hanya memiliki elit doang. Orang yang benar-benar berpikir seperti itu adalah mereka yang memiliki otaknya yang kurang beres. Gerbang Xiao sepertinya benar-benar menyembunyikan kekuatan yang menakutkan, yang menyebabkan tiga faksi besar ketakutan. Tentu saja, terlepas dari sikap faksi-faksi lain terhadap Gerbang Xiao, paling tidak, lebih dari sedikit wilayah sudut hitam tahu bahwa Kota Feng mengadakan lelang pil obat yang hebat karena tindakan Shirley. Makin banyak orang mulai berdatangan dari seluruh wilayah sudut hitam. Saat lelang semakin dekat, hampir setiap orang memiliki minat yang besar terhadap pil obat yang akan dilelang. Selain itu, lelang pil obat semacam ini adalah sesuatu yang muncul di wilayah sudut hitam untuk pertama kalinya. Karena itu, secara alami menarik cukup banyak orang. Kerumunan di Kota Feng telah mencapai jumlah yang menakutkan. Saat menjelang 1 hari sebelum pelelangan, itu bahkan melebihi periode puncak ketika aliansi hitam masih ada. Dari sini, orang bisa melihat seberapa suksesnya ide dari Shirley.
Xiaoli secara alami memberitahu Xiaoyan tentang masalah besar seperti mengadakan lelang. Xiaoyan juga mengerti dengan jelas bahwa pelelangan seperti itu akan menarik ahli dari tingkat tertentu. Oleh karenanya, dia telah menghentikan pemurnian pil obat semenjak 1 hari sebelum pelelangan. Dia diam-diam membicarakan masalah ini dengan Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru setelah itu dia benar-benar yakin. Waktu berlalu dan lelang obat akhirnya dimulai di tengah ekspektasi banyak orang. Pada hari pelelangan, banyak sosok berpakaian hitam yang mengeluarkan aroma darah yang kaya dari tubuh mereka berdiri di sekitar tempat pelelangan seperti patung. Itu memberi semua orang perasaan tertekan dan takut di dalam hati mereka. Xiaoyan menatap aliran manusia di bawah tanah tinggi, di mana dia bisa melihat seluruh tanah lelang yang luas di bawah dan sedikit mengangguk. Ketiga, saya telah menghabiskan semua usaha saya dan akhirnya menemukan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Namun, untuk mendapatkan barang tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika pelelangan berjalan lancar, kami tidak hanya mendapatkan semua bahan obat, tapi gerbang Xiao kami juga akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Xiaoli di samping berbicara sambil tersenyum saat dia melihat ke bawah dengan puas. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Memang ada banyak orang yang mampu di wilayah sudut hitam. Bahan obat yang dia minta kebanyakan tidak sangat langka. Tidak disangka semuanya benar bisa didapatkan. Namun, akan ada beberapa masalah hari ini. Xiaoli tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berbisik. Masalah apa? Xiaoyan mengangkat alisnya dan bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Aktivitas yang saya buat kali ini terlalu besar, dan itu menarik banyak faksi dari daerah sudut hitam. Ada cukup banyak di antara faksi-faksi ini yang merupakan anggota aliansi hitam saat itu. Bahkan dikabarkan bahwa emas perak bersaudara juga akan hadir. Xiaoli berkata tanpa daya. Apakah kamu takut mereka akan membuat masalah? Xiaoyan berbicara sambil tersenyum. Orang-orang itu bukanlah orang biasa, terutama emas perak bersaudara. Mereka mungkin takut pada Akademi Jianan, tapi mereka sama sekali tidak takut pada kita. Xiaoli mengangguk saat dia menjawab. Tidak usah khawatir, itu hanya 2 orang tua yang tidak mau mati. Kakak kedua, kamu hanya perlu memastikan bahwa pelelangan akan berlangsung sampai akhir. Serahkan yang lainnya pada saya. Ini, baiklah. Xiaoli sedikit ragu saat mendengar ini sebelum dia langsung mengangguk. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk Xiaoyan. Bahkan wanita yang sangat ganas seperti Ratu Medusa dapat ditekan olehnya. Aula lelang yang tak terhitung luasnya di bawah secara bertahap diisi oleh sejumlah besar orang. Sementara mereka berdua sedang mengobrol dengan santai. Kumpulan hitam kepala manusia tampak tak berujung. Dari yang terlihat dari momentumnya, itu seakan-akan bisa menembus langit. Beberapa orang penting dari wilayah sudut hitam dan para pemimpin dari beberapa faksi secara alami diatur untuk berada di depan pelelangan. Para pemimpin faksi ini terkadang berbisik pelan satu sama lain. Tatapan mereka menyapu ke segala arah dengan pikiran yang meragukan. Pikiran itu berlama-lama di hati mereka. Ada cukup banyak orang penting yang berkerumun di barisan depan. 2 orang yang paling dekat di depan secara mengejutkan adalah emas perak bersaudara yang sangat dikenal oleh Xiaoyan. Di belakang mereka berdua adalah beberapa ahli dari daerah sudut hitam. Sebagian besar dari orang ini adalah anggota aliansi hitam saat itu. Karena itu, mereka secara alami berkumpul saat mereka bertemu. Pada saat ini, orang-orang ini berulang kali terlibat dalam percakapan pribadi, sementara emas perak bersaudara sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Gong, suara jernih tiba-tiba muncul di tengah kebisingan di dalam ruang lelang. Kebisingan di dalam ruangan lelang perlahan berkurang setelah gong ini dibunyikan. Tatapan semua orang juga perlahan berkumpul ke panggung lelang. Sosok Xiaoli perlahan muncul dari belakang panggung. Di depan banyak tatapan semua orang. Akhirnya, dia berdiri di atas panggung tanpa rasa takut.
dan melambaikan tangannya ke segala arah. Senyum muncul di wajahnya yang dingin saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Saya Shirley, orang yang mengatur urusan Gerbang Xiao. Hari ini, kami mengadakan lelang untuk yang pertama kalinya. Harap semuanya menaati aturan lelang yang ada. Semua tatapan di tempat yang tak terhitung jumlahnya terkunci ke tubuh Shirley. Faksi baru yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini menyebabkan banyak orang yang diam-diam menebak. Sebenarnya, siapa yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan bahkan 3 faksi besar menjadi takut? Sekarang saat mendengar kata-kata ini, mereka masih ragu apakah dia adalah pemimpin dari Gerbang Xiao. Keheningan berlanjut sesaat. Sebelum percakapan pribadi mulai muncul, tidak ada kekurangan ahli di antara mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Karenanya, secara alami ada yang bisa mengidentifikasi kekuatan Shirley. Secara sekilas, dia setidaknya di kelas doang. Bagaimana mungkin dia bisa menekan 3 faksi besar itu? Emas perak bersaudara yang menutup mata mereka di tengah percakapan pribadi juga perlahan membukanya. Ejekan terungkap di mata mereka saat mereka melirik Shirley di atas panggung. Salah satu dari mereka tertawa dingin. Bocah, biarkan pemimpin sejati Anda mengungkapkan dirinya. Jika Anda benar-benar pemimpin Gerbang Xiao, tidak perlu lagi mengadakan pelelangan hari ini. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Han Feng memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah Sudut Hitam. Meskipun dia mati di tangan Xiaoyan, mustahil generasi muda sepertimu untuk menduduki kotanya. Karena mereka adalah orang terkuat saat ini di wilayah Sudut Hitam. Cukup banyak orang yang sependapat dengan mereka setelah kata-kata dari emas perak bersaudara terdengar. Ekspresi Shirley menjadi sedikit jelek saat dia mengamati emas perak bersaudara yang memiliki senyum dingin di wajah mereka. Dia akan berbicara beberapa saat kemudian ketika tawa samar muncul dan bergema di seluruh aula lelang. Ternyata kalian berdua orang tua yang tidak mau mati. Karena Han Feng telah mati di tangan saya, apa yang salah kalau saya mengambil apa yang dia miliki? Sosok hitam juga perlahan muncul saat tawa itu terdengar di aula. Wajah emas perak bersaudara berubah sedikit ketika tawa yang akrab itu terdengar. Ekspresi mereka langsung menjadi jelek saat pandangan mereka beralih ke sosok manusia hitam di panggung. Xiaoyan, Anda telah membunuh kepala aliansi hitam Han Feng, namun Anda masih berani datang ke wilayah Sudut Hitam. Teriakan dingin yang keluar dari mulut emas perak bersaudara segera menyebabkan seluruh rumah lelang menjadi marah. Banyak tatapan kaget ditunjukkan pada pria muda berjubah hitam di atas panggung. Orang yang sangat muda ini sebenarnya adalah Xiaoyan yang telah membunuh Kaisar Obat Han Feng. Meskipun reputasi Xiaoyan telah menyebar ke wilayah Sudut Hitam, banyak orang masih asing dengan penampilannya. Oleh karena itu, mereka merasa tidak percaya ketika melihat Xiaoyan, orang yang mampu membunuh Han Feng, sebenarnya adalah anak muda ini. Tatapan Xiaoyan menyapu ekspresi jelek dari emas perak bersaudara. Kemudian dia tertawa pelan dan berbicara. Kata-kata kalian sangat lucu. Ada banyak orang yang tewas di wilayah Sudut Hitam setiap harinya. Jangan bilang padaku bahwa seseorang harus dikeluarkan setelah membunuh seseorang. Lidah yang fasih. Kota Feng adalah markas besar aliansi hitam. Meskipun Han Feng telah terbunuh, anggota aliansi hitam memiliki hak untuk mengambilnya kembali. Namun, melihat niat Anda sekarang, Anda benar-benar berpikir untuk merebut kota ini sendiri. Emas perak bersaudara saling memandang sebelum mereka berbicara dengan gelap dan menyeramkan. Han Feng telah mati dan aliansi hitam telah dibubarkan. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Saya menjadi pemenang, karena itu saya memiliki hak untuk mengambil semua yang ada di kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kalian bisa datang dan mengambilnya dariku. Xiaoyan mengangkat matanya. Suara yang semakin dingin tidak memberi wajah apapun pada emas perak bersaudara. Provokasi yang ada di dalam kata-katanya tidak disembunyikan dengan cara apapun. Keributan tiba-tiba naik di seluruh tempat setelah kata-kata Xiaoyan yang agak liar dan sombong terdengar. Tidak banyak orang di seluruh wilayah Sudut Hitam yang berani berbicara dengan emas perak bersaudara dengan nada seperti itu.
Wajah emas perak bersaudara juga berubah menjadi gelap karena provokasi dari Shoyan. Sesaat kemudian, suara yang agak tajam terdengar di tempat pelelangan. Anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mendominasi wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Han Feng? Saat itu, jika Sukian tidak melindungimu, aku akan mencabik-cabik dan membunuhmu. Percakapan pribadi di dalam aula lelang segera berkurang secara drastis ketika semua orang melihat emas perak bersaudara menjadi marah. Banyak tatapan sombong menatap Shoyan di atas panggung. Orang-orang di wilayah sudut hitam jelas menyadari taktik dari emas perak bersaudara. Hal yang paling dibenci oleh kedua orang ini adalah ketika orang tidak memberi wajah kepada mereka di depan umum. Sekarang, Shoyan telah mempermalukan mereka di depan begitu banyak orang. Tampaknya akan sulit bagi pelelangan hari ini untuk dilanjutkan. Tidak sulit membiarkan kalian berdua mengikuti jalan Han Feng jika kalian bersikeras hari ini. Shoyan berbicara dengan lemah. Meskipun kedua orang tua ini bisa bersaing dengan seorang elit Dozong, tetapi jika mereka dipisahkan, mereka hanya memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Bukan tidak mungkin bagi Shoyan untuk membunuh seorang di puncak kelas Do Huang, mengingat kekuatannya saat ini. Kata-kata yang naif. Emas perak bersaudara hanya mengejek kata-kata Shoyan ini. Mereka dengan dingin tertawa. Tidak ada keadilan di wilayah sudut hitam. Hanya perbedaan antara kemenangan dan kekalahan yang ada. Kami selalu bergandengan tangan untuk bertarung selama bertahun-tahun ini. Terlepas dari apakah pihak lain itu kuat atau lemah. Bertarung secara terpisah, itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Namun, karena Anda telah menyebutkan hal ini hari ini, kami akan membantu membalaskan dendam untuk Han Feng. Jika tidak, dia mungkin tidak bisa beristirahat dengan damai. Dua aura melonjak kuat secara eksplosif dari tubuh emas perak bersaudara. Setelah itu, aura mereka bergabung dan menutupi seluruh tempat pelelangan. Baiklah, emas perak bersaudara, bunuh bocah kecil ini. Kami kemudian akan bergandengan tangan untuk benar-benar menghabisi seluruh gerbang Xiao. Kota Feng tidak bisa mendarat di tangan orang-orang ini. Para ahli yang di belakang emas perak bersaudara mulai berteriak dengan wajah ceria saat melihat tindakan keduanya. Mereka samar-samar mendambakan kota Feng, dan tentu saja tidak ingin kota Feng mendarat di tangan Shoyan. Emas perak bersaudara juga memberikan senyuman yang gelap dan serius. Setelah mendengar dukungan semua orang, aura yang keluar dari tubuh mereka juga secara bertahap menjadi lebih kuat. Wajah kebanyakan orang di dalam aula pelelangan menjadi memerah saat ditekan oleh aura kuat dari emas perak bersaudara. Hanya sejumlah kecil ahli yang bisa duduk tanpa perubahan apapun. Mata Shoyan dengan tenang memperlihatkan emas perak bersaudara yang telah melepaskan aura kuat saat ini. Di belakangnya, wajah Shaolin muram saat dia melambaikan tangannya. Banyak sosok hitam bermunculan dari koridor. Sur dingin yang berkedip-kedip mengarah ke bawah. Kedua orang tua ini mungkin tidak akan beruntung kali ini. Para pemimpin sekte langit gelap dan dua lainnya yang duduk di sudut aula menggelengkan kepala mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mengeluarkan tawa dingin yang sombong. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka jelas tahu bahwa ada elit sejati Dozong yang berada di kota Feng. Selain itu, elit Dozong ini jelas memiliki hubungan yang dekat dengan Shoyan. Orang-orang ini akan menderita jika mereka berperilaku sombong di tempat ini. Shoyan merasakan aura yang semakin kuat di dalam aula lelang. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan dari bawah lengan bajunya saat suaranya yang samar bergema di seluruh aula. Hari ini adalah hari di mana gerbang Sioku mengadakan lelang. Siapapun yang berperilaku kejam di tempat ini akan dipandang sebagai musuh. Tidak ada bedanya untuk kalian berdua orang tua yang tidak mau mati. Hehe, nada yang sangat arogan. Hari ini, Sukian dan banyak ahli dari Akademi Dalam tidak ada. Apakah menurutmu Anda memiliki hak untuk berbicara kepada kami dengan cara seperti itu? Emas perak bersaudara akhirnya tertawa karena kemarahan yang ekstrim setelah mendengar nada sombong dari Shoyan. Shoyan melirik mereka berdua, tetapi tidak berbicara.
Dia perlahan mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Sebuah suara lembut keluar dari mulutnya. "Maaf, aku merepotkanmu." Suara Xiaoyan baru saja terdengar saat ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Segera, sosok yang mempesona dan cantik yang dipenuhi dengan daya pikat perlahan muncul di depan tatapan semua orang. Kecantikan mempesona yang tiba-tiba muncul menyebabkan beberapa tatapan di seluruh aula segera menjadi menyusut. Beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lemah memiliki wajah yang memerah dan tenggorokan mereka menjadi kering. Segala macam perilaku buruk muncul di bawah wajah yang terpesona. Itu memiliki daya pikat yang terlalu besar bagi laki-laki. Wajah tersenyum dingin dari emas perak bersaudara perlahan menegang saat munculnya Ratu Medusa. Mereka memiliki kesan yang sangat mendalam tentang wanita ini, yang begitu cantik hingga dia tampak seperti iblis jahat. Saat itu, Han Feng ditendang sampai mati oleh wanita berdarah dingin ini. Selain itu, hal yang menyebabkan hati mereka tenggelam, bahwa wanita ini adalah elit Dozong sejati. Sialan, apakah wanita ini mengejar Xiaoyan? Mengapa dia tiba-tiba muncul di tempat ini? Wajah hijau emas perak bersaudara menunjukkan sedikit pucat. Aura kuat yang menutup seluruh aula diam-diam melemah di bawah tatapan samar Medusa. Sesaat kemudian, itu menjadi seperti seekor tikus yang telah melihat seekor kucing. Itu menyusut kembali ke dalam tubuh mereka. Meskipun emas perak bersaudara dikatakan bisa bertarung dengan elit Dozong setelah mereka bergandengan tangan, mereka hanya bisa bersaing dengan beberapa Dozong di level awal. Jika mereka bertemu dengan seorang ahli seperti Suqian, mereka hanya akan menunda pihak lain untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka dengan cepat jatuh ke dalam kekalahan. Emas perak bersaudara mungkin tidak terlalu takut pada Suqian, tetapi mereka memiliki semacam ketakutan yang datang dari hati mereka saat menghadapi kecantikan seperti iblis yang menyihir ini. Jenis teror ini datang entah dari mana, tetapi samar-samar mengungkapkan bahwa jika mereka benar-benar bertarung dengan kecantikan yang menyihir ini, mereka akan menjadi mayat di bawah telapak tangannya. Perubahan tiba-tiba dari emas perak bersaudara juga menarik perhatian cukup banyak orang. Semua orang tercengang saat melihat hal ini. Segera, ada beberapa orang yang merasakan sesuatu. Oleh karena itu, banyak tatapan beralih ke keindahan yang mempesona di samping Xiaoyan. Pemahaman itu tiba-tiba melonjak dan muncul di hati mereka. Pakar macam apa wanita ini? Dia benar-benar mampu menyebabkan bahkan emas perak bersaudara menjadi takut. Xiaoyan setengah tersenyum saat melihat wajah yang agak kaku dari emas perak bersaudara. Dia kemudian bertanya, "Kalian berdua, menurutmu apakah gerbang Xiao kami memiliki kualifikasi untuk menduduki kota Feng?" Penatua emas, penatua perak, kota Feng adalah markas besar aliansi hitam kita. Itu tidak harus jatuh di tangan orang-orang ini. Selama kalian berdua memberi perintah, pasukan kami di kota Feng akan segera bertindak. Aku jamin, kita akan menghabisi semua kekuatan gerbang Xiao dalam waktu setengah hari. Seorang rekan di belakang emas perak bersaudara segera berbicara saat mendengar kata-kata Xiaoyan yang sangat provokatif. Menurut pikirannya, tetua emas perak pasti akan bertindak dan menghadapi serangan dari Xiaoyan. Pada saat itu, faksi mereka akan melenyapkan gerbang Xiao hari ini. Wajah keriput dari emas perak bersaudara menjadi tegang. Mereka sepertinya bisa merasakan sepasang mata dingin yang menembaki mereka dari atas panggung. Emas perak bersaudara tiba-tiba berbalik. Dia dengan segera melambaikan lengan bajunya ke wajah orang yang sembrono itu. Kekuatan yang kuat mengirim orang itu terbang. Dia dengan keras menghancurkan koridor sejauh selusin meter sambil mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Dasar orang bodoh tanpa mata. Han Feng meninggal di tangan kepala Xiao. Dia secara alami memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Aula lelang besar benar-benar sunyi. Semua orang menunjukkan wajah tercengang saat mereka menyaksikan emas perak bersaudara yang tiba-tiba memarahi pria itu dengan cara yang ekstrim. Mereka merasakan perasaan lucu di hati mereka. Kedua orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Xiaoyan tersenyum tipis saat dia melihat lelucon itu.
Dia tahu bahwa setelah hari ini, reputasi Gerbang Sio akan bergema di seluruh wilayah Sudut Hitam. Cerita pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.